Kita semua pasti udah lihat kan berita-berita serangan rudal dan drone antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi sadar nggak sih ada yang aneh? Nggak ada tentara yang diterjunin, nggak ada invasi besar-besaran. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana konflik ini bisa jadi sedang menulis ulang aturan perang modern, tepat di depan mata kita semua. Oke, mari kita kupas tuntas. Kita akan bahas 5 pertanyaan kunci. Pertama, emangnya perang bisa terjadi tanpa tentara? Kedua, kalau AS dan Iran beneran perang terbuka, seberapa jomplang sih kekuatannya? Ketiga, gimana caranya pihak yang lebih lemah bisa menang dengan cara tidak kalah? Terus apa sebetulnya agenda besar Amerika di panggung dunia? Dan yang paling bikin deg-degan, seberapa dekat semua ini bisa menyeret kita ke perang global? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, perang tanpa tentara. Ini pertanyaan yang fundamental banget. Dengan operasi militer zaman sekarang yang makin menghindari pasukan darat, kita jadi terpaksa mikirin ulang, apa sih arti pertempuran itu sendiri? Nah, ini nih yang menantang doktrin militer klasik. Selama ini kan, kemenangan itu artinya boots on the ground. Pasukanmu harus menginjak dan menguasai wilayah musuh secara fisik. Tapi coba bayangin skenario ini. Sebut saja Operasi Palu Tengah Malam, Amerika Serikat sukses menghancurkan fasilitas nuklir Iran cuma pakai serangan udara. Rezim Iran masih berkuasa, tentaranya masih utuh. Itu bisa disebut menang nggak? Nah, disinilah definisinya jadi abu-abu banget. Jadi, di luar perdebatan soal definisi menang atau kalah, ada pertanyaan yang lebih to the point dan ya brutal. Kalau sampai terjadi perang terbuka, seberapa lama sih negara kayak Iran bisa bertahan melawan kekuatan penuh militer Amerika? Yuk kita coba lihat angkanya. Sekarang kita coba bandingkan kekuatan mereka secara langsung dalam sebuah pertarungan konvensional. Begitu kita lihat datanya, gambarannya langsung kelihatan jelas dan sangat-sangat jomplang. Coba deh lihat perbandingannya. Amerika unggul mutlak di teknologi. Mereka bahkan nggak perlu nembak jatuh jet Iran loh. Cukup pakai jammer elektronik buat bikin radar jet-jet itu buta. Oke, Iran memang punya ribuan rudal, tapi mayoritas itu nggak bakal bisa nembus sistem pertahanan canggih AS. Satu-satunya angka di mana Iran kelihatan unggul, jumlah pasukan daratnya. Dan ini, catat ya, bakal jadi poin yang sangat penting nanti. Jadi, intinya begini, kalau Iran nekat melawan Amerika secara langsung, jet lawan jet, kapal lawan kapal, perang itu bakal selesai cepat banget. Kemungkinan besar dalam hitungan minggu atau bahkan hari, kemampuan militer konvensional Iran bakal lumpuh total. Tapi, disinilah ceritanya jadi super menarik. Iran tahu mereka nggak akan pernah bisa menang dalam pertarungan yang seimbang. Jadi, ya mereka nggak akan main game itu. Sebaliknya, mereka memainkan permainan yang sama sekali berbeda. Konsep kuncinya adalah ini, perang asimetris. Tujuannya bukan buat ngalahin lawan di medan perang. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup, untuk membuat perang ini jadi mimpi buruk logistik dan politik yang mahal banget buat si penyerang, sampai akhirnya mereka capek sendiri dan menyerah. Kutipan dari Henry Kissinger soal Perang Vietnam ini ngerangkum filosofinya dengan sempurna. Kita udah lihat ini berulang kali dalam sejarah kan, dari Vietnam sampai Afghanistan. Bagi pihak yang lebih lemah, cukup dengan tidak kalah itu sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan. Jadi gimana Iran mendefinisikan kemenangan versi mereka? Ya, sesederhana menenggelamkan satu kapal tanker saja sudah cukup untuk nunjukin kalau mereka masih berbahaya. Cukup dengan membuktikan mereka masih bisa memperkaya uranium, bahkan setelah fasilitasnya dibom. Setiap serangan kecil ini maksa AS untuk keluar biaya 30 kali lipat lebih mahal buat bertahan. Ini menguras sumber daya dan kemauan politik. Pusat kekuatan mereka yang sebenarnya bukanlah militer, tapi ideologi perlawanan dan kepemimpinan mereka. Oke, sekarang ayo kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi dan bertanya, kenapa sih Amerika Serikat ragu banget buat terseret ke dalam perang asimetris yang panjang ini? Jawabannya ada pada peran mereka sebagai kekuatan dominan global. Para analis kebijakan luar negeri punya istilah keren untuk ini, hegemon. Artinya tujuan utama AS itu bukan jadi polisi dunia. Tujuan utama mereka adalah untuk tetap jadi nomor satu dan mencegah siapapun, terutama Cina, untuk bisa menyaingi kekuatan mereka. Jadi, setiap krisis regional, kayak konflik dengan Iran ini, selalu dilihat lewat kacamata permainan catur global ini. Ketakutan terbesar seorang hegemon adalah overstretch, atau tenaganya habis karena terlalu banyak urusan. Mereka nggak bisa kejebak dalam perang berlarut-larut di Iran, sementara krisis lain bisa meletus kapan saja. Gimana kalau Cina melihat ini sebagai kesempatan emas untuk bergerak ke Taiwan? Atau Rusia menekan Ukraina lebih keras? Nah, untuk menghindari jebakan itu, AS menerapkan strategi yang namanya buck passing, atau kasarnya lempar tanggung jawab.
Idenya simpel, biarkan kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Israel yang mengurus masalah di halaman belakang mereka sendiri. Dengan begitu, AS bisa menghemat sumber dayanya untuk fokus pada ancaman yang sesungguhnya, para pesaing globalnya. Disinilah situasinya jadi benar-benar serius. Para ahli udah memetakan skenario mengerikan tentang bagaimana konflik regional ini, kalau nggak dikendalikan, bisa membesar jadi bencana global. Ada 4 pemutus sirkuit atau sekring yang harus kita awasi betul. Anggap aja ini kayak 4 sekring yang mencegah rumah kita kebakaran. Sekring pertama putus kalau konflik Iran meluas ke seluruh Timur Tengah. Sekring kedua putus saat ekonomi dunia mulai pasrah dan menerima kekacauan ini sebagai normal yang baru. Sekring ketiga, ini yang paling bahaya, putus kalau China atau Rusia memanfaatkan situasi ini buat membuka front baru di tempat lain. Dan sekring terakhir, yang paling menakutkan, putus kalau sistem pencegahan nuklir gagal berfungsi mungkin karena serangan siber. Kalau keempatnya putus, ya kita berada dalam perang dunia. Anehnya, satu-satunya hal yang benar-benar mencegah perang langsung antara Amerika dan China saat ini adalah senjata nuklir. Rasa takut akan kehancuran total bersama secara paradoks justru menjadi penjaga perdamaian yang paling efektif. Itulah sekring terakhir yang menahan kita dari bencana global. Jadi, inilah pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan. Aturan-aturan lama dalam perang sedang memudar. Perang asimetris, permainan hegemoni, dan ancaman eskalasi global adalah sinyal bahwa kita sedang memasuki sebuah era baru yang sangat tidak stabil. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi realitas baru seperti apa yang sedang terbentuk untuk menggantikan yang lama.